Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1736 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah berada di kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini pasca pembuatan anak lembu emas oleh bangsa Israel, Tuhan mulai memberi batas kepada umat Tuhan itu. Tuhan murka karena Israel menyembah anak lembu emas buatan tangan mereka sendiri yang notabene tidak bisa berbuat apa-apa. Punya mulut tapi tidak bisa bicara. Punya kaki, punya tangan tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan murka karena Israel menyamakan diri Tuhan Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ini dengan patung anak lembu emas buatan tangan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dasar murka Tuhan kepada umat Tuhan karena mereka menyamakan Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan patung anak lembu emas yang tidak bisa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan Tuhan, hubungan suami istri juga kadang saudara bisa berantem besar saudara karena pasangan kita menyamakan kita dengan orang lain. Pasti saudara akan marah ketika saudara disamakan dengan orang yang menurut saudara orang yang di bawah standar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti akan marah, tersinggung, saudara. Betul?
Terlebih lagi Tuhan, Israel menyamakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan ciptaan buatan tangan Israel itu yang tidak bisa apa-apa. Itulah yang menjadi dasar Tuhan murka kepada umat Tuhan bangsa Israel itu. Tapi beruntung Israel punya Tuhan yang penyayang, saudara. Maha pengampun. Sehingga Tuhan tidak lepas tangan kepada bangsa Israel ini. Tuhan mau Israel bertobat. Amin. Hari ini kita belajar, saudara. Kita lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak serta-merta melepaskan bangsa Israel. Tuhan mau mengajarkan mereka untuk belajar taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau umat Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya belajar taat pada firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata perintah di sana. Pergilah, berjalanlah dari sini. Saudara, Tuhan mau Musa dan bangsa Israel itu dengar-dengaran pada firman. Apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka, mereka harus kerjakan, lakukan. Tuhan mau bangsa Israel pada saat itu terus bergerak. Amin. Terus bergerak menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita itu bergerak menuju tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dengan ketaatan. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara itu menjadi pribadi yang taat pada firman. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kita. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak taat, saudara. Tuhan senang kepada orang-orang yang taat. Makanya kalau kita belajar Alkitab, kita akan melihat Tuhan memakai pribadi-pribadi yang taat pada firman. Amin. Di saat kita taat pada firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kita dan berperang untuk kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Asal apa? Kita taat saja pada firman, maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa, mujizat, ajaib, heran Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, perintah Tuhan harus kita taati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan itu dengan tepat dan benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup kita hanya mendengar, tapi kalau kita tidak melakukannya, nol besar. Tuhan mau kita itu taat. Apa yang kita dengarkan, saudara, itu yang kita lakukan. Amin. Jangan melakukan sebelum kita mendengarkan perintah. Tuhan juga nggak suka, saudara, kalau kita mendahului. Tuhan mau kita dengarkan firman dulu, baru lakukan. Supaya kita melakukan firman Tuhan itu tepat dan benar. Amin. Ada banyak orang belum dengar perintah, sudah lakukan. Akhirnya salah, saudara. Keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Mendengar dan melakukan firman dengan tepat dan benar. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar. Di ayat 2, perhatikan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak lagi memimpin mereka. Tadinya Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi setelah peristiwa
anak lembu emas itu, Tuhan tidak lagi memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tapi Tuhan mengutus seorang malaikatnya untuk berjalan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peralihan yang sangat-sangat mencolok, saudara. Tadinya Tuhan sendiri yang memimpin, tapi karena dosa, kesalahan yang fatal yang dilakukan bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggantikan posisi Tuhan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi orang Israel ini mereka menjadi takut. Karena mereka pikir, waduh, Tuhan sudah murka kepada kita, maka habislah kita semua, kita akan binasa dan seterusnya. Mereka mulai berpikir, waduh, kalau bukan Tuhan lagi yang memimpin kita, maka kita akan mati kelaparan. Kita juga akan kalah kalau kita berhadapan dengan musuh-musuh di perjalanan. Ada satu ketakutan yang menimpa orang Israel pada saat itu. Ketika Tuhan mengambil keputusan untuk tidak lagi memimpin secara langsung bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada satu ketakutan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan takut. Amin. Betul, Tuhan tidak lagi memimpin perjalanan mereka secara langsung. Tapi ada malaikat Tuhan yang memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul sekarang ini bukan Tuhan sendiri yang secara langsung memimpin menuntun perjalanan kita. Tetapi percayalah ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk berjalan di depan saudara dan saya. Untuk menghalau semua orang-orang yang ada di depan kita, yang hendak memerangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau ajarkan kepada kita, jangan takut saudara. Sebab malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Malaikat Tuhan itu yang akan berperang ganti kita. Amin. Saudara, menarik sekali bahwa di tanah perjanjian di Kanaan itu bukan tanah kosong saudara. Tetapi tinggal orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat tinggal di tanah perjanjian itu berarti bangsa Israel harus memerangi orang-orang yang ada di situ. Dan mereka harus menang. Dalam peperangan melawan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus itu, barulah mereka bisa duduk di tanah perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa jangan takut. Sebab malaikat Tuhan sudah utus, berjalan di depan kita untuk menghalau semua orang yang merintangi. Semua orang yang hendak memerangi bangsa Israel, mereka akan berhadapan dengan malaikat Tuhan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami perjalanan yang sulit dalam kehidupan saudara, dan banyak orang yang hendak menyerang saudara, banyak musuh-musuh saudara, firman Tuhan yang mau mengatakan kepada saudara dan saya, jangan takut. Sebab Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghalau semua musuh-musuh saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, di ayat 5, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini, Tuhan tidak mau berjalan dengan orang yang tegar tengkuk. Apa artinya tegar tengkuk? Keras kepala alias kepala batu.
Saudara, Tuhan tidak mau berjalan dengan orang-orang yang kepala batu, yang keras hati, yang tidak taat pada firman. Tuhan tidak mau berjalan dengan orang-orang model seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Katakan, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang tegar tengkuk akan dibinasakan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hidup rendah hati. Ketika kita ditegur firman Tuhan, gak usah melawan. Bertobat. Karena orang yang tegar tengkuk, yang kepala batu, sudah ditegur oleh firman, masih mau melawan, masih kepala batu, mereka akan binasa. Saya percaya saudara tidak mau binasa. Saya percaya saudara mau diberkati. Amin. Makanya saudara dengar-dengaranlah pada firman. Ketika firman Tuhan menegur kita, bertobat. Amin. Rendahkan hatimu, bertobat. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berjalan. Tuhan tidak memberkati orang-orang yang kepala batu. Sebaliknya orang-orang yang kepala batu itu akan binasa. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, perintah Tuhan harus kita taati. Apa yang Tuhan firmankan kepada Musa harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan saudara, taati itu, kerjakan itu. Amin. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar. Jangan takut. Walaupun musuh-musuh saudara banyak. Banyak orang yang tidak senang dengan saudara karena saudara mungkin hidup jujur. Hidup apa adanya. Jangan takut. Sebab malaikat Tuhan, Tuhan akan utus untuk menghalau semua musuh-musuh saudara. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar. Tuhan tidak mau berjalan dengan orang yang tegar tengkuk, orang yang kepala batu. Nah, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, saudara masih keras kepala, masih tegar tengkuk, masih ada orang yang belum saudara ampuni, itu menandakan saudara tegar tengkuk. Masih ada firman Tuhan yang saudara belum lakukan, itu menandakan saudara tegar tengkuk. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan saudara, karena saudara masih kepala batu. Kalau saudara mau Tuhan berjalan bersama dengan saudara, mari belajar dengar-dengaran pada firman. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan, kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu. Amin. Kita mau merendahkan hati kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, mau sharing, mau konseling, saudara bisa WA saya di nomor 081337491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar,
dimanapun saudara berada, mohon izin, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang menggali dana, saudara, untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan saudara tabur melalui rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577. Rekening atas nama Yance Fritz Lolong dan Johnny Dendeng. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, terima kasih, Tuhan Yesus membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.